Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Tiara Duwiyana, NIM 1911023, kelas 4A reguler pagi. Saya akan menjelaskan materi tentang ekologi pemerintahan. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian ekologi administrasi negara. Ekologi administrasi negara adalah serangkaian proses terorganisir dari suatu aktivitas publik atau kenegaraan yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan-perbaikan, terutama di bidang organisasi, sumber dan manusia, dan keuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ekologi pemerintahan. Dalam ekologi pemerintahan ada dua macam ekosistem, yaitu satu ekosistem lingkungan fisik dan ekosistem lingkungan sosial atau geografis. Lingkungan fisik ialah lingkungan alam bersama tumbuhan dan hewan yang ada di suatu wilayah negara, termasuk manusia sebagai salah satu faktor yang selalu berproses dengan lingkungannya. Lingkungan fisik dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok, yaitu kondisi geografis, keadaan penduduk, dan sumber daya alam. 2. Ekosistem atau lingkungan sosial atau geografis. Lingkungan geografis dapat memberi pengaruh terhadap kehidupan fisik dan kehidupan kejiwaan manusia. Faktor alamiah yang akan mempengaruhi bekerjanya sistem dalam ekologi administrasi antara lain: 1. Lingkungan geografis. Lingkungan geografis dapat memberi pengaruh terhadap kehidupan fisik dan kehidupan kejiwaan manusia karena di dalamnya selalu terdapat adaptasi, misalnya penyesuaian bentuk tubuh, cara hidup, dan bentuk bermukim serta berkelompok, dan mempertahankan diri. Pengaruh lingkungan geografis terhadap kehidupan negara dapat dibagi menjadi 7 aspek, yaitu 1. Letak negara dan dalam rotasi bola dunia. 2. Bentuk daratan. 3. Bentuk air. 4. Kesuburan tanah dan mineral. 5. Iklim. 6. Bentuk-bentuk fisik perbatasan negara. 7. Ukuran wilayah negara. 2. Sumber daya dan kekayaan alam atau SDA. Sumber daya alam adalah berbagai potensi yang dapat di dalam lingkungan alam yang dapat diubah menjadi bahan atau energi untuk kepentingan hidup manusia. Dan kekayaan alam pada dasarnya juga termasuk dalam SDA. Namun secara spesifikasi berarti berbagai sejenis tumbuhan, hewan, dan berbagai material kandungan bumi, cair maupun padat, yang dapat bermanfaat kepada manusia dan bangsa yang memilikinya. 3. Penduduk. Penduduk sebagai lingkungan fisik harus melakukan adaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Penduduk sebagai faktor ekonomi, manusia disebut sebagai faktor produksi. Faktor sosial yang akan pengaruh bekerjanya sistem dalam ekologi administrasi menurut Profesor Fitzwilliams. 1. Kondisi keadaan penduduk atau keadaan ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam Indonesia yang sangat heterogen atau multi teknik dibutuhkan suatu pemerintahan. Fenomena sosiologis banyak dimensi yang bisa diasumsi pemerintahan desentralik karena heterogenitas masyarakat kita. Yang kedua, struktur sosial. A. Solidaritas mekanis yang masih banyak persamaan-persamaan kerja di dalam masyarakat atau pedesaan. B. Solidaritas organis, yaitu sudah muncul perbedaan-perbedaan masyarakat secara banyak perkotaan, masyarakat, populasi, pekerjaan sangat banyak. 3. Sistem ekonomi di dalam suatu negara. A. Sistem ekonomi Pancasila. B. Sistem penyelenggaraan ekonomi dalam suatu negara. 4. Ideologi.
Fungsi ideologi dalam masyarakat, yaitu 1. Fungsi integrasi, yaitu mempunyai kekuatan untuk menentukan perbedaan dalam masyarakat harus mampu disadari. 2. Fungsi sebagai penataan tujuan bersama. 3. Fungsi sebagai patron nilai yang mengatur kehidupan sosial masyarakat. 5. Sistem politik. Baiklah, itulah materi yang sudah saya jelaskan tentang ekologi pemerintahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.